gue tuh pernah sering ngalamin momen-momen yang kayak galau-galau lah, yang baper-baper, yang sedih-sedih mulu. Tapi gue pernah dulu diajarin waktu pernah sempat conference apa segala macam gitu tuh, yang psikologi. Jadi emang diajarin tuh buat bikin setiap hari lo nulis. Gue jadi sediain buku. Setiap hari nulis 3 hal yang lo syukurin setiap hari itu. Oh iya? Ya beda-beda. Jadi gue lakuin itu. Jadi sampai sekarang? Udah nggak sekarang. Jadi gue nulis hal-hal itu tuh gue ada sebulan kali ya. Jadi tiap hari hal-hal yang berbeda. Misalnya hari ini gue bersyukur hari ini karena hari ini nggak macet, jadi gue bisa tepat waktu ke kantor. Hari ini gue bersyukur karena aja traktir gue makan, jadi gue nggak perlu ngeluarin duit makanan. Jadi apapun yang lo syukurin lo tulis 3 hari. Setiap 3 hal itu setiap hari pas malam. Gue tulis pas seminggu nih gue baca. Anjir banyak banget ternyata hal yang bisa gue syukuri dibanding gue harus ini ya banyak mengeluh segala macam. Jadi gitu. Selamat datang di kosan si Ajay. Jelata juga bisa sukses, gokil. Barengan sama Sadam. Terima kasih Pak Sadam. Sama-sama. Kita kayak berasa. Thank you, Dam. Thank you. Sudah mau hadir di sini. Terima kasih udah ngundang saya. Wih, di tengah waktu-waktunya Sadam yang sangat sibuk dengan dunia pertarotan online ya. Wih, menyempatkan untuk hadir tadi. Seharusnya kita syuting jam 4. Tapi Sadam jam berapa nih? Jam 7. Gara-gara apa nih? Pada ngantri. Bukan gue telat kan? Bukan, on time. Oke, bicara soal Sadam, gue kenal sama dia kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Lama banget, baru. Dari janin. Sadam ini orang yang cukup menginspirasi gue lah ya. Salah satunya dari ketekunan dia. Seperti apa? Kita tanya-tanya. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk tarot sih, tetap. Dari dulu itu ya? Enggak juga. Udah berapa tahun? Kalau tarotnya sendiri pakai media tarot gue udah 15 tahunan. 15 tahun. Ya. 2000 berapa tuh gue? 2008. Iya benar, 2008. 2008 lu mulai? 2008 akhir, benar. Kalau tarot tuh bisa belajar kan? Tarot tuh bisa belajar sebenarnya. Dia ada di psikologi juga kan? Ada di pelajaran psikologi. Jadi seni membaca gambar. Oh, seni membaca karakter dari gambar. Nah, tapi kan kalau kita bicara soal seni membaca gambar, apa yang diambil sama dia, berarti kita udah harus tahu duluan dong. Atau kita merangkai atau lu membaca hal itu dengan insting lu. Jadi bedanya gini kan, kalau misalkan orang yang belajar tuh ada 2 tipe ya. Jadi ada yang memang belajar karena memang dia emang pengen belajar karakter orang kayak di psikologi gitu, pengen tahu karakter orang. Itu ada. Ada yang mau belajar karena memang dia punya something nih, kayak misalkan emang indie home lah gitu bahasanya. Gitu. Jadi kayak emang dia tahu sesuatu dari kecil, misalnya udah punya bakat lah atau gift gitu. Berarti lu gift. Kalau gue sih mungkin dari kecil dibilangnya punya something, bisa ngeliat sesuatu ya, kayak yang di belakang lu ini. Wah, enggak ada. Lu beneran dong. Lu jangan bercanda. Enggak bercanda, ada di belakang situ. Jo, hati-hati Jo. Mantap. Yang di belakang situ tuh apa? Kaca, itu kan ada kaca. Oh iya. Enggak kita. Aman ya? Aman. Tapi tadi lu gift dari kecil. Iya, lu menyadari nggak? Dari kecil sih gue sebenarnya nggak nyadarin gitu, karena gue biasa kalau namanya orang anak kecil ya, lu ngelihat something yang paling nunjuk doang gitu. Yang tanya bokap gue kayak lu ngapain nunjuk atau mungkin kayak sering ngeliat something gitu yang kayak bokap gue udah sadar nih gitu. Terus pas dulu tuh yang gue baru sadarnya tuh pas SMP kayak ya SMP benar. SMP tuh gue baru sadar karena dulu tuh gue ngeliatnya yang jelek-jelek. Ada kan orang yang ngeliatnya tuh yang bagus-bagus ya, yang kayak cahaya lah apa gitu. Kalau jadi di sana tuh ada yang jelek-jelek, ada yang bisa ngeliat yang bagus-bagus, ada yang bisa ngeliat dua-duanya juga. Nah kalau gue dulu tuh ngeliatnya yang jelek-jelek. Kebetulan ya. Contohnya yang benar-benar waktu yang ngeganggu banget dulu, pertama kali banget gue keganggu adalah yang pas gue kelas 3 SMP. Jadi pas lagi mau ujian gitu tuh. Jadi gue ngeliatnya yang jelek-jelek aja. Lu lagi belajar, tiba-tiba lagi di papan tulis kan waktu itu mulai whiteboard tuh segala macam. Coba ada gini aja gitu. Gitu-gitu. Yang kayak tiba-tiba lagi belajar, tiba-tiba ada yang langsung tiba lewat terus gitu. Jadi keganggu banget. Jadi akhirnya waktu itu gue dibawa ke ustadz kayak disuruh ditutupin gitu. Ternyata gue baru sadar itu sebenarnya nggak bisa ditutup. Cuman kayak blur atau dibikin kayak cuma bener ditutup sih, nggak dihilangin maksudnya, nggak dihilangin, jadi tutup doang, tapi suatu saat itu bisa balik lagi. Nah itu bisa baliknya pas gua udah sekitar lulus SMA kali ya. Berarti cuma 3 tahun itu 3 tahun. Nah, kan keganggu tuh SMP. Pas SMA kebuka, lu mulai terbiasa atau kayak ya udah. Nah setelah itu akhirnya gue belajar tuh. Akhirnya kan gue nggak bisa mau nggak mau ya gue harus belajar untuk hidup sama
hal-hal seperti itu kan. Dua dunia itu. Jadi lama-kelamaan jadi mau nggak mau ya udah gue bisa ngatur sampai sekarang. Jadi gue bisa milih nih kapan gue mau lihat, kapan enggak gitu. Oh iya? Bisa akhirnya. Jadi kayak karena gue udah biasa kali ya. Jadi kayak udah kayak kita aja kayak gini nih. Kalau misalkan lu kaget ya pas lagi lu dikagetin temen lu aja gitu. Hey gitu. Pasti lu kaget gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kayak tiba-tiba ada yang berdiri sini dari tadi gue lihat ya nggak masalah. Jadi kayak gue anggap biasa aja. Dan gue pun bisa milih untuk lihat atau nggak apa-apa. Yang tidur di kantor siapa guys? Wadiki, Agi. Selamat ya, nanti kita kasih tahu ciri-cirinya. Tapi gue nggak fokus di sana sih. Misalnya gue nggak fokus di sana karena gue fokusin karena gue dari dulu seneng ngebantu orang tuh. Jadi kayak gue kayak selalu kayak baca-bacain orang aja. Kayak biasa dulu, kalau dulu kan gue sering ngeliat orang tuh baru gue bacain dari mukanya, dari apa segala macam itu agak berat tuh. Nah, ini menarik nih. Lu kan hobi tentang membaca-bacakan. Lu muslim kan? Nah, tapi kan ini ada hal yang lu suka ngedahuluin Tuhan lu gitu. Lu suka gini. Lu gue udah ngelewatin banget fase itu dulu, zaman masih orang SMS doang tuh gue sering dapat lu murtad lu kayak kafir, lu kayak ngedahuluin Tuhan sering banget. Akhirnya gue sering banget tuh sering ikut pengajian. Jadi gue ngikut pengajian itu gue dari 10 pengajian lu yang ngaji juga. Ya ikut lah. Oh, ikut doang ketua. Maksudnya gue pengen nanya dong ke ustadz-ustadz. Maksudnya dari 10 ustadz yang gue tanyain tentang hal ini, tentang apa yang gue punya, 7 bilang ini adalah gift atau pemberian dari yang atas. 3 bilang ini kayak pemberian dari setan atau apa gitu. Iya benar gitu. Serius lu? Ada pemberian dari iblis gitu? Katanya gitu kan. 3 yang bilang gitu. Cuman dari yang gue ambil adalah gue pikirnya gini. Salah satu ustadz tuh ngomong gini. Jadi intinya gini. Kayak ini, gue kasih handphone. Nah, gue kasih handphone. Nah, terserah nih handphone lu mau pakai apa. Lu pakai nelfon kah atau lu pakai buat lemparin orang mukanya gitu. Gitu. Jadi sama aja kayak gift. Jadi kayak misalkan bisa gue pakai untuk ngebantu orang lain atau bisa gue pakai untuk hal-hal yang jelek atau mungkin buat hal-hal yang enggak bagus. Berarti lu bisa sorry ya. Maksudnya kan kita gue bilang ini bukan hal yang tabu ya tentang sorry ya, pelet, santet. Berarti tanpa lu sadari, sekarang lu bisa untuk hal-hal seperti itu? Hal-hal kayak gitu tahu bisa dan buat apa gitu. Oke. Ngebantu orang lain nggak? Jadi lu istilahnya bawang putih ya, bukan bawang merah ya? bisa jadi. Iya kan? Maksudnya kayak, ya gue fokusnya adalah ke hal-hal yang ya gue mau ngebantu orang lain, bukan buat hal yang lebih ke siapa yang temennya habis kena ini diobatin. Kayak gitu benar. Kayak dulu gue malah waktu awal-awalnya malah kayak ngobatin orang yang kayak lagi kesurupan gitu bisa tuh. Dulu gue beneran sumpah gue. Sampai sekarang? Ya sekarang sih nggak terlalu gue fokusin ya. Tahu aja, tapi saya gue ya udah kalau nggak gue kalau sekarang itu adalah tipikal orang kalau orang nanya gue baru jawab, kalau nggak nanya ya udah gitu. Sama aja kayak orang minta tolong gue bantu, kalau nggak minta tolong nggak akan gue bantu. Oke. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal ahli atau lu pakem kan, lu memakemkan tarot reader ini 15 tahun. Ada nggak yang meleset atau justru ada nggak yang kan kejadian kan gitu, yang bahkan kejadiannya lu udah bilang aduh gue nggak pengen nih kejadian ini gitu tapi kok terjadi gitu. Yang sering kejadian yang kedua sih sebenarnya itu yang terjadi kayak gitu mau nggak mau gitu loh. Tapi sebenarnya tarot itu adalah kayak istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi kayak udah bakal hujan, ya terserah lo mau basah atau enggak. Kalau lo mau basah ya lo nggak usah sediain payung, nggak usah pakai payung. Tapi kalau lo nggak mau basah lo pakai payung ke sana. Jadi kayak dikasih itu aja sih. Seberapa persen keberhasilan menurut lo tentang tarot? Kalau dari kartu tarotnya sendiri gue pribadi ngerasa itu kayak 99% sampai 100% dari tarotnya sendiri ya. Tapi tergantung yang bacanya siapa. Gitu. Jadi yang sebenarnya yang salah bukan tarotnya tapi yang ngebacanya. Menurut gue ya. Oke. Karena ini selama ini terjadi tuh, yang ngebacanya sih yang mereka mungkin beda perspektif atau cara ngebacanya. Nah, tapi lah ini mantep nih. Misalnya nih, ada orang yang baca, dia udah kocok nih, Mas Adam gitu kan, dia udah kasih. Dia ngambil nih, jelek semua. Lu punya cara-cara tersendiri nggak yang kayak, wah ini orang ngedrop nih kalau gua kasih tahu. Yes, betul gitu. Jadi kalau gua pribadi, gua itu kenapa pentingnya gua untung sempat sekolah psikolog ya. Jadi kayak gua belajar karakter orang dulu. Jadi nggak semua orang cara baca gue sama. Jadi cara baca gue ke lu, cara gue ke Masnya juga beda gitu. Karena gue harus tahu dulu nih cara. Karena ada orang yang yang lebih orang yang suka yang cuma straight to the point aja langsung aja gitu. Ada yang suka muter-muter dulu baru ke intinya gitu. Jadi beda-beda. Jadi ada yang tipikal orang yang sensitif, ada yang nggak juga. Jadi yang nggak mau terjadi lah jangan sampai orang ini kepikiran nih habis gue bacain gitu. Jadi kayak nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Jadi
beda-beda pasti. Tapi ada nggak yang lo bacain terus lo bilang kayak gini, misalnya Jay, besok jangan kesini ya. Ada nggak? Pernah nggak? Dulu gue pernah melakukan itu, tapi kalau sekarang udah nggak. Karena sebenarnya ada code-nya sendiri gitu, nggak boleh sembarangan ngebacain orang tanpa orangnya itu minta tolong. Oh. Jadi gue nggak bisa nih, kita lagi nongkrong nih, tiba-tiba gue ngeliat orang itu bakal kenapa-napa nanti. Tiba-tiba gue datang ke dia, lu hati-hati nanti gue bakal kenapa-napa. Ya pasti orang ini parno dong. Ya lu siapa yang tau gitu? Kan pasti beda-beda penangkapan orang gitu. Jadi kalau teman, saudara nggak ada yang gue kasih tahu. Selama orang itu nggak minta, gue nggak kasih tahu. Berarti kalau yang di TikTok tuh yang gua meramal tahun 2023 akan. Nah itu sebenarnya gue nggak menyalahkan mereka ya, itu balik ke ini masing-masing. Kalau gue pribadi, gue untuk sekarang ini gue nggak pernah mau melakukan itu karena intinya gue baru mau ngebacain orang kalau orang itu minta tolong, kan sama aja kayak mengizinkan kita untuk bacain dia kan. Okay. Kalau kita nggak minta izin, karena kan nggak itu sopan. masuk ke ranah privasi Orang kan, atau enggak ngebacain artis. Gue sering banget tuh, udah dari dulu tuh gue sering artis ada siapa? infotainment segala macam. Iya gue sempet kayak suruh baca segala macam, gue tolak-tolak. Siapa itu? Banyak. Udah ada ke beberapa infotainment yang ada ini gue, cuman untungnya dulu gue bacanya baik-baiknya aja gitu. Cuman sering dapat callingan lagi buat ngebacain kayak gitu, gue udah nggak ambil karena gue mikir kayak kalau misalkan gue nggak minta izin sama orangnya untuk bacain, kayaknya nggak sopan gitu kan. Kita langsung ngebacain dia, kecuali orangnya ada di depan gue nih, gue bacain sambil ngebacain dia nggak apa-apa, karena kan otomatis orangnya udah ngasih kita izin kan. Tapi kalau misalkan orang itu nggak ada di situ dan gue cuma asal-asal ngebacain, lu 2023 bakal ini segala macam kan, ya sama aja nggak sopan. Lu nggak minta izin terus dibaca-bacain, tiba-tiba yang dibacain juga jeleknya kan nggak bagus. Nah, nih buat teman-teman yang lagi nonton. Tapi itu gue ya, tapi kalau yang tarot trader lain gue nggak pernah menyalahkan mereka juga, tapi itu cara gue. Oke. Jadi semua tarot trader tuh atau orang-orang seperti Sadam tuh punya cara masing-masing. Jadi tidak bisa ada yang disamakan. Jadi ada yang membaca, ada yang tidak ya. Ya udah. Itu kan tetap kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Allah, benar kan? Betul banget. Gitu kan. Jadi kita apa sih? Kita tuh cuman kecil banget lah di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang yang membaca seperti itu, dari lu juga tidak boleh 100% dipercayai dong. Iyalah, pasti. Iya kan gitu. Jadi kalau gue melihatnya dari sisi seru-seruannya aja. Seru-seruan aja gitu, benar. Dan gue pun juga kalau masalah ini kan gue nggak mau juga terlalu kayak yang bokis gitu atau gimana ya, karena masalah ini kan otomatis berhubungan sama kehidupannya orang lain dong, keputusan orang lain yang mau ambil. Jadi ya jangan asal-asal juga. Jadi kenapa gue selalu hati-hati karena ya berhubungan sama tiba-tiba antara yes atau no, atau gue ke kiri atau ke kanan, kan berhubungan sama hidup orang lain. Jadi gue juga punya beban nih bertanggung jawab sama keputusan yang orang ambil. Jadi gue nggak boleh sembarangan juga sebenarnya. Oke. Gitu. Nggak boleh ngasal-ngasal. Oke, kita bicara tentang biaya. Wih. Sadam ini gua aja yang cerita ya. Dulu dia ini anak kantoran, ya kan. Sampai akhirnya dikasih gift kayak begini. Dia resign lah dari kantoran. Terus pandemi lagi. Pas pandemi lagi. Ternyata hidup-hidup aja. Malah pandemi makin banyak. Berapa kalau orang mau panggil lu gitu, atau lu ada paket online ya kalau nggak salah ya? Nah kebetulan gue dari dulu emang bikinnya tarot online Indonesia, karena emang gue ngebantu orang-orang yang kayak di luar sana yang nggak bisa ketemu gitu. Karena banyak kan tarot pengennya ketemu kan. Instagramnya apa namanya? Tarot_online_id. Tarot_online_id. Nih salah satunya ada Sadam. Di bawah sini ya, di bawah sini ya. Ada di atas juga kalau nggak. Oke. Terus akhirnya lu online. Dan memang dari awal online. By phone atau video call? Jadi orang bisa milih mau telepon, mau via chat, WA, mau voice note, mau video call, bisa. Jadi cara milih kartunya? Nanti itu dari kita ada sistemnya sendiri. Ada ininya sendiri. Biayanya berapa? Biayanya beda-beda sih, ada paket-paketnya. Berapa? Ada paket mahasiswa ada. Berapa? Iya segitu. Ya mulai sekitar 150 ribuan lah. Sampai juta. Paling murah lu pernah dibayar berapa? Hah? Yang gratis jangan dihitung. Iya, bener ngomong itu. Barusan gratis. Berapa? Paling murah ada kok yang sekitar 50 ribu per 5 menit lah. Oke. Paling mahal? Paling mahal pernah satu event 20 juta? Iya. Satu event? Kalau 1 bulan ada 200 juta tuh? Enggak setiap bulan juga. Ya kalau ada, kalau marketingnya bagus. Ya bener. Tapi rata-rata event paling mainnya di 5-an sampai segituan. Oh jadi event bisa panggil lo? Bisa.
Oke, I see. Paket mahasiswa, paket masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Paket artis. Paket artis. Paket pejabat. Paket pejabat. Apalagi bentar lagi pilkada kan. Oke, Dam. Kalau lu tadi bicara soal pejabat dapat kursi. Ya dapat lah di rumahnya ada kursi. Iya. Anjing. Gua gak jadi serius deh. Iya, Nanti editor deng gitu. Jadi gue takut ya. Kita nggak nyebutin nama kan? Enggak, kita jangan nyebutin nama. Nggak nyebutin nama. Enggak usah ngomong. Selama kita nggak nyebutin nama kan? Nggak nyebutin nama ininya, logo-logo itunya juga. Nggak usah, kita sebutin nama partainya aja. Jangan. Beda-beda soalnya. Iya. Tapi banyak yang biru sih. Biru kan banyak. Biru ada biru muda, biru tua, biru laut, biru langit, ya, gitu. Oke, Dam. Yang merah juga ada. Cia, ditambahin lagi. Yang merah banyak. Oh, benar. Ada merah tua, merah muda, merah pink, merah biru, ya kan? Ini lagu yang belakang itu ya? Nggak ada. Udah ada merah biru ya? Iya, bener. Oh iya juga ya. Pas banget lagi. Banyak, boleh silakan kontak di bawah aja. 2024. Weh. Ciri-ciri aja, ciri-ciri. Ciri-ciri apa lagi? Ciri-ciri pemimpin negara kita. Waduh, berat banget. Jangan dulu dong. Jangan ya? Jangan dulu deh. Keberatan ya? Keberatan. Tapi sebenarnya lu kan udah tahu. Udah tahu, enggak juga. Belum lihat. Belum lihat. Seru nggak? Nggak usah gue bilang. Tapi seru nggak? Seru sih, seru biasa lagi kayak kemarin lagi. Apa tuh yang dulu bahasanya? Apa? Cebong kampret ya? Oh, cebong kampret. Ya, ada lagi lah gitu-gituan lagi lah. Oh, ada lagi. Seru banget dong ini. Oh, lebih seru lagi, banyak lagi yang bakal ini. Oke. 2024 pastikan pilihanmu yang terbaik untuk Indonesia. Aja. Pilih aja ya. Pilih aja. Aja Kumar Senudin. Ya, Bahaya nih. iya ini partai gua. Emang ada yang itu? Ini partai Ajay Kumar untuk Indonesia Bangkit. Takut gue nyebutin partai. Iya. Jadi ini nyerempet. Enggak, kita bukan nyerempet. Ah. Hampir terjun bebas cuman nggak jadi gitu. Tapi nggak apa-apa, orang dapat kursi semua. Kita kan masyarakat. Kita kan melihat secara struktural. Karena kan kita juga dapat suara untuk pemilu. Betul. Masa sih kita nggak punya insting gitu Kita kan? ngebahas partai apa tarot nih? Tarot dulu. Tarot dulu. Ini biar kita nggak nyemplung. Bahaya ya. Gua lagi nyapuin lo mau nyapu sendiri apa gua sapuin? Aku sapuin. Saya cuma ditanyain loh. Iya. Tapi alhamdulillah keterima semua. Dapat kursi lah semua. Justru kita ini insting lah gitu. Secara anak milenial Indonesia gitu. Oke, lanjut. 15 tahun baca tarot. Pernah meleset? Pernah lah pasti. Meleset itu karena bacaannya atau karena nasibnya dia berubah atau karena dia melakukan hal-hal? Bacaan gua. Oke. Bacaan gua. Itu awal-awal dulu sih belajar tarot pasti ya. Tapi ada nggak di lingkungan lo yang ya udahlah kita kan cuma bacain doang gitu. Jadi mau benar mau salah ya udah gitu. Ada nggak sih di tarot tuh kayak enggak gue maunya benar. Ya udah sih gue emang gini gitu karakter orang yang kayak gini. Beda sih, ya memang karakter orang kan beda-beda ya. Jadi kan sebelum ngebaca pun lu harus belajar dulu karakter orangnya seperti apa. Jadi ngeliat kayak gitu juga. Terus ya namanya ngebacain tarot sama aja kayak lu ngebacain berhubungan sama pilihan hidup orang lain gitu. Jadi ya lu nggak boleh asal-asal juga ya mau bener mau salah kan ini berhubungan sama apa yang orang mau pilih juga. Jadi takutnya sebenarnya harusnya ke kanan malah lu suruh ke kiri kan jadinya malah berabe lagi nih. Yang tadinya malah minta tolong dapat solusi malah jadi makin banyak yang dipikirin. Ini nggak bagus sebenarnya. Apapun bisa dibaca sama tarot. Apapun bisa, tapi kecuali ini disclaimer ya, jodoh, kematian, rezeki itu kan masalah di atas lah sebenarnya itu. Yang lain mah terserah. Berarti lo adalah seorang tarot reader yang tetap pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, betul ya? Betul. Oke. Nah, tapi boleh ketawa. Iya dong. Iya, nggak boleh. Maaf. Dimaafin. Sadam adalah tarot reader junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat banget kok kayaknya. Amin. Kan nggak boleh ketawa, kita nggak boleh ketawa kalau ngomongin soal agama, ya kan? Oke.
Kita lanjut, Dam. Dam. Iya. Bicara soal tarot dan hal-hal yang lu bisa punya gift tuh dari kecil gitu ya. Lu pernah nggak ngelihat sosok yang Kayak di samping lo. lu yang benar? Ini atau di dekatnya dia? Ini ada 2. Nggak, cuma gue pengen tahu nih beneran. Ada? 3. Nggak, ini beneran ada nggak ada? Ada lah. Masa nggak ada? Mau gue suruh ini? Jangan! Kali buat say hi aja. Jangan. Gua mohon maaf. Gerakin brother. dikit gitu kan. Kalau ada salah, brother yang di mana? Nggak, tapi beneran ada, Dam. Di mana? Di Di sini. Ada lah. Lu bisa ngomong tadi beneran? Bisa ngobrol gitu. Mau ngobrol boleh, kalau mau ngobrol. Oh, jangan. Maksud gua tanya aja. Oh, tanya aja kira Iya. mau ngobrol sekarang. Jangan. Kali lu mau nanya apa dulu katanya? Yang bener loh. Bilang jangan tapi ganggu. kalau kayak gini gitu. ya nggak bisa, dia nggak mungkin nggak ganggu. Pasti ganggu. Pak nggak ganggu. Kalau yang di sini tipikalnya cuma usir aja, pengen main-main kadang. Masih Jadi kecil apa udah tua? Kalau misalkan ada tiba-tiba kayak hilang, ntar juga muncul lagi gitu. Misalnya nih ada baterai atau apa hilang atau remote, tadinya taruh di sini kok nggak ada, paling diumpetin ntar, balik lagi gitu. Katanya. Iya. Buat lucu-lucuan aja. Kalau tiba-tiba ada yang kayak gitu. Iya. Ngeri kali. Nggak cuma ini doang bercanda. Udah, berarti masih anak kecil dong, suka bercanda-bercanda. Nggak tahu juga, saya nggak mau kasih tahu. Oh, iya. Daripada lu ntar tiba-tiba ngelihatnya yang gede bukan yang kecil. Amit ya Allah, ayo Allah jauh-jauh ya Allah, amit. Ini udah jam 12:30 pagi loh. Belum. belum. Ntar katanya beraksi tanggal jam-jam 1-an kalau mau. Pak Diki aman? Tidur di sini? Aman dia mau katanya temennya baik, dia baik. Hah? Kita tidur di bawah nih. Enggak, baik semua di sini. Baik-baik semua ya. Tergantung apa? amal yang ibadah. tapi gue mau nanya deh, ada nggak sih hal-hal yang kayak gitu justru ketika kita sholat dia malah makin suka gitu? Ini berdasarkan yang gue tahu ya. Gue nggak tahu kalau pengalaman orang beda-beda. Maksudnya kayak ada disclaimer ya. Gue nggak tahu, tapi yang gue tahu ya apa ya, lu mau baca apapun juga sama aja, mereka nggak bakal gimana juga. Berarti cara ngusirnya gimana? Itu tuh deket gue. Anjing diberi Lagi begini samping gue. Sadap mainannya sama setan lagi. Maksudnya ini lebih ke gimana caranya, kayak kadang-kadang semua agama kan sama tuh punya bacaannya sendiri-sendiri kan sebenarnya kayak gitu. Jadi tergantung lu dari hati nggak pengen mereka pergi atau pengen gimana gitu. Jadi lu mau baca misalnya di Islam kayak mau baca ayat kursi atau baca apapun sampai satu Al-Quran selesai pun juga mereka nggak mau pergi sebenarnya. Nggak ngaruh. Kalau yang gua ini ya, yang gua alamin ya kayak ada gitu. cara tersendiri. Ada cara tersendiri tuh kalau yang gua alamin adalah dari gimana caranya dari dalam hati lu sih sebenarnya. Kayak lu lagi berdoa nih, tapi lu berdoanya benar-benar dari dalam hati nggak gitu. Ya gitu, berdoa untuk kayak pengen keselamatan lah, pengen dijauhin dari hal-hal yang jelek. Dulu dari dalam hati lu nggak usah pakai bahasa Arab pun nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia pun kalau dari dalam hati berdoanya sih menurut gue itu bakal lebih ngaruh itu dibanding lu baca Arab salah-salah gitu kan. Percuma. Jadi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Oke, Dam. Nih ada hal yang menurut gue juga harus gue tanyakan nih, santet sama Duduk sini. Enggak, ini gue bener rapiin doang. nih orang nih gue lempar loh. Jangan lah, Wak. Kosong kata asalnya, nggak apa-apa. Ada. Oh, ada. Gue penakut anjing. Jangan. Ada ya. Nah, tapi gue mau tanya nih, ngomong-ngomong soal santet, ngomong-ngomong soal ilmu-ilmu seperti itu. Nyata kan itu tuh? Ya, ini balik lagi yang gue tahu ya. Disclaimer lagi, setahu gue kalau yang kayak gitu-gitu memang nyatanya adalah kebanyakan yang gue tahu adalah orang-orang yang ngirim kayak gitu orang-orang terdekat sih, orang yang kita tahu juga. Justru orang-orang terdekat, anjing berending gue. Maksudnya orang yang memang udah tahu kita. Jadi setahu gue mereka tuh kayak ada strateginya gitu loh. Jadi pertama awal-awal tuh kayak kalian tuh dibikin kayak parno dulu. Kalau misalnya kalian nggak parno atau nggak kenapa-kenapa, kayak hal-hal kayak itu nggak bakal bisa masuk. Jadi bisa jadi tuh orang-orang yang kayak di sekitar kalian juga. Jadi kayak misalkan nih tiba-tiba di rumah lu ketemu batu atau apa segala macam, bisa jadi orang-orang itu juga yang masukin dari awal gitu loh. Karena memang lu mau dibikin parno dulu gitu sebenarnya. Jadi orang-orang itu juga sebenarnya yang dari awal terus ntar lu dibawa ke sini buat dibikin makin takut gitu-gitu.
Biasanya sih gitu-gitu setahu gue strateginya. Jadi kadang-kadang kalau yang masalah yang tentang santai-santai yang gue tahu itu adalah sebenarnya kebanyakan orang-orang terdekat kita juga sih. Jadi kalau kita orang yang semakin bisa ada akses ke rumah kita atau ke tempat kerja kita atau apa itu. Gitu-gitu. Jadi kalau semakin kita berani ya udah. Semakin lu berani atau nggak percaya sebenarnya nggak masalah karena itu baru bisa masuk kalau lu udah mulai parno. Karena memang strateginya adalah lu dibikin parno dulu dengan yang kayak misalnya ketemu batu di rumah lu, ketemu jarum atau ketemu apa lagi gitu. Karena sebenarnya orang-orang sekitar juga yang ngirim itu yang itu. Yang setahu gue ya, yang banyak kejadian di sekeliling gue kayak gitu. Jadi sebenarnya santet itu ada tapi yang bisa masuk tuh hanya orang-orang terdekat. Sebenarnya menurut lo ya? Menurut gue ya, yang pernah gue ini ya orang yang pernah gue sekitar alamin ya. Oke, berarti nyatanya hal-hal begitu di ibu kota ini masih ada. Masih ya? banyak. Masih banyak. Nah, buat lu seorang tarot reader, bisa nggak lu nyembuhin kayak begitu pakai tarot? Enggak lah. Nggak bisa? Beda jalur. Gimana bedanya? Ya kalau gue lebih ngebaca tentang ya pilihan-pilihan atau mungkin lu nanya apa sesuatu solusi lah, menanya solusi segala macam. Tapi kalau itu kan lebih nyembuhin. Dokter sama lebih ke psikiater yang kayak lu cuma nyari solusi untuk kayak ngobrol temen curhat. Jatuhnya kita temen curhat yang lu dokternya gitu buat nyembuhinnya. Tapi kalau si tarot kecuali tarot readernya dia ada punya sendiri gift-gift yang buat nyembuhin bisa. Oh ada aja. Tapi gue nggak tahu siapa. Oh kayak dia punya gift apa gitu dari sini. Coba lu buka, nanti ditarik gitu. Nah, bisa kayak gitu. Misalnya gue beneran diinin nggak? Kalau gue sih dulu sempet sampai sekarang sih masih ada yang sering nanya gue gini nggak dia dikirim-kirimin nggak sih? Karena ada beberapa klien tertentu kayak gitu tuh. Ada yang mau dibacain secara logik, ada yang mau dibacain secara mistis kan. Dia emang biasanya kadang-kadang gitu tuh. Kalau mistis-mistis gitu, udah gue bacain aja secara mistis. Emang beneran lu udah ada yang ngirimin lu nih sosoknya gini-gini, gue bacain secara gitu aja. Karena emang dari awal mereka nanyanya kayak gitu. Tapi kalau orang yang kita lihatnya emang dia maunya lo secara logika, ya udah bacanya secara logika aja. Oh, ternyata lu bisa juga. Bisa, tapi tergantung balik lagi permintaan kan soalnya privasi lagi kan. Nah, ini nih. Kita dari tadi bahas soal tarot reader, ada pasang surutnya nggak? Perjalanan karir lu 2008 berapa lu mulai? 2008 akhiran. 2008 lu mulai? Ada pasang surut nggak kayak lu udah nggak usah sama Sadam mah jelek sama gua aja. Alhamdulillah sih belum pernah ya. Oh, belum pernah. Masih positif aja. Paling yang kayak itu doang awal-awal yang kayak kalau dulu sering kayak dikatain itu apa? Murtad apalah sih lu. Ngedahuluin tuan gitu itu. Awal-awal doang, tapi lama-lama sih enggak. Sebelum lu ke industri ini kayak kantoran kan? Kantoran. Ini industri ya? Industrinya ya? Iya. Nanti ada nggak sih industri kayak begini? Jadi kan kalau gue sebutnya ini industri tuh. Kadang kan ada yang bikin. Gue bisa tarot nih. Gimana caranya kita jadi bisnis? Ayo bangun PT-nya yuk. Kerja sama perusahaan yuk. Iya kan? Iya gue dari PT-nya loh. Gue udah bikin PT-nya. Iyalah orang udah industri cok. Gila lo dapatnya berapa puluh juta kan? Nah, lu kan kantoran nih. Sempet nggak ngerasain susah makan? Oh itu mah dulu pas zaman dulu ya sempet. Kapan? Pas gue masih awal-awal tarot gue masih sampai belajar dan juga gue masih baru-baru nyobain kantor tuh. Dulu susah makanya itu kan emang gue susah aja dulu. Bukan gara-gara tarotnya ya. Tapi akhirnya lo memutuskan ini karena ada keresahan dalam hati lo atau gue nggak boleh gini terus nih gitu, gue harus berkembang nih gitu. Karena gue orang tipikal bukan yang money oriented dari dulu kan. Emang gue bukan tipikal yang emang karena gue mau ngebantu orang, emang gue ngebantu bukan karena dari duit. Jadi ini pun gue tekunin. Tapi pilih-pilih juga kan bantunya. Tergantung juga. Gue lihat orangnya emang kalau butuh bantuan gue bantuin. Kalau emang enggak ya enggak gue bantuin. Cuman ini pun gitu gue seriusin gara-gara gue nemu admin yang emang dia money oriented. Soalnya ini dulu gue jalanin terus dari dulu. Tapi emang gue jalaninnya ya asal jalanin aja yang kayak orang dia mau bayarnya nanti, mau besok, mau lusa terserah lu gitu. Tapi gue nggak pernah minta duit karena memang bukan itu yang gue tamain karena gue mau bantu orang sampai sekarang pun gitu. Tapi gue akhirnya nemu admin yang bisa kayak dari awal ya lu mau ditarutin sama gue lu harus bayar dulu misalnya gitu. Jadi dia mereka harus transfer dulu, ternyata pas dicoba tuh 3 bulan anjir sebulan gue bisa dapat 20-30 juta gitu dari ini doang gitu. Masih itu aja gue sambil kerja ya. Sambil gue kerja, gue dapat segituan. Gimana gue pas akhirnya setelah 3 bulan akhirnya gue putusin untuk resign tuh. Jadi itu pas masa pandemi kan. Orang kantor kaget nggak? Sadam resign gitu. Kaget lah. Mau ngapain dah? Pada nanya nggak? Mau ngapain dah? Iya pernah ya pasti gitu. Terus? Ya bilang mau jadi tarot reader. Apa seriusin di tarot online sama freelance aja ternyata. Oh orang kantor nih tahu. Udah tahu semua. Udah tahu semua kerjaan bapak. Tapi suportif.
Dam, ceritain dong dulu lu nggak bisa makannya kenapa? Karena nggak punya duit lah. Bener-bener nggak bisa sedih. Bener-bener nggak punya duit. Iya benar. Gue bayangin gue pernah jalan dari Pasar Minggu sampai Depok. Jalan kaki. Depoknya mana nih? Depok Margonda. Terus. Terus gue pernah jalan juga dari Mall Puri Indah. Iya benar, Mall Puri Indah sampai di Citraland. Jalan kaki. Karena emang gue gak punya duit. Bener-bener kayak gue cuma punya duit waktu itu 2.000 yang pas gue ngantor di Duren 3. Duren 3 gue ngantor, ternyata gue cuma punya duit 2.000 akhirnya gue naik untuk waktu zaman dulu masih ada patas-patas apa tuh? Masih. Yang zaman-zaman warna hijau. Bukan hijau, yang masih yang Metro Mini yang Orange. 2.000 yang orange itu yang dari Pasar Minggu ke sampai Pasar Minggu doang. Ya akhirnya gue milih nih, karena naik kereta waktu itu gue bayar harus 3.000 atau berapa ya, gue cuma 2.000, akhirnya gue naik itu aja tuh. Set. Yaudah, akhirnya gue jalan kaki deh sampai Depok. Lu tidak memutuskan untuk minjem teman lu atau? Karena gue masih orangnya gue tipikal nggak enakan juga waktu itu. Kayak nggak enak lo minjem duit, lu masih baru, lu Ya siapa udah, yang nanti minjem duit? aja gitu. Gitu. Akhirnya gitu. Ya, jalan kaki. Terus gue pernah dulu sebulan tuh, emang sebulan banget waktu gue ngekos di Tebet, gue sebulan makan Indomie bener-bener sehari itu kayak gue bagi dua gitu karena Indomie goreng kan, ntar gue makan malam sama makan. Serius lu? Iya gue. Masa-masa gue susah dulu tuh, bener-bener kayak gitu beneran. Mie goreng lu bagi dua? Bagi dua, karena bener-bener nggak punya duit. Terus. Iya udah, gue pakai di waktu gue ngekos di Tebet tuh kayak sesusah itu. Magic moment lu kapan? Ketika lu merasa, wah kayak ini momen gua nih. Magic moment gue adalah pas gue udah pindah ke udah mulai mau nyoba untuk kayak kerja kantoran sih. Mulai nge-MC tuh kayak gitu. Gue belajar buat nge-MC, akhirnya gue mulai nge-MC dia kayak Carrefour gitu lah. Oh iya. Tau gak sih iya. yang kayak ada MC event gitu. Nah mulai dari situ tuh akhirnya gue belajar nge-MC dari situ. Akhirnya gue setelah itu udah mulai yang tadinya kayak berasa introvert yang nggak enakan buat minjem duit atau segala macam. Akhirnya kayak dulu akhirnya bisa terbiasa Ngobrol kayak gini. Akhirnya kayak gitu sih. Nge-MC berarti magic momennya. Terus akhirnya ngantor. Habis ngantor juga gara-gara magic moment gue di kantor pun kayak kepake ini gue gara-gara MC juga kan sering dipakai jadi host lah. Oh, ya lu ngantor di gua aja gitu. Di mana itu waktu itu? Kalau gue di salah satu media online lah. Oke. Akhirnya wah kayaknya gaji gue segini-gini aja nih gitu. Pas itu juga gue udah banyak side job sih. Oke, gua nggak bisa manfaatin gaji gue, ternyata gue harus ngambil side job. Akhirnya lo resign 3 bulan, udah probation ya? Probation apaan? Probation kantor itu udah 3 bulan. Udah diangkat pegawai tetap belum? Belum, gue pas awal ngantor di sini malah gue di 6 bulan itu gue cuma dibayar harian. Jadi kalau gue nggak masuk, ya nggak akan dibayar. Oh iya? Jadi gue tuh kayak sedih kalau banyak tanggal merah waktu itu. Satu hari berapa? Waktu itu kayak satu hari 50.000 atau 75.000 gitu. Tuh. Jadi benar-benar sebulan tuh gue pernah nggak dapat kayak sejuta, nggak nyampe sejuta aja. Gara-gara tanggal merahnya banyak. Ya Allah, coy. Ya, nih. Elu yang udah punya gaji UMR masih ngeluh aja. Lu lihat gaji yang sebulan kagak nyampe sejuta. Ya, pernah banget. Yang pas lagi bener-bener kayak lebaran terus kayak banyak yang tanggal merah kan gitu-gitu kayak anjir enggak sampai sejuta anjir gue. Gaji enggak sampai sejuta. Sampai akhirnya sekarang bisa berpenghasilan 20 sampai 30 juta satu bulan. Jangan dikurang-kurangin dong. Itu pas awal-awal. Tapi sekarang lebih? Udah, ya lebih lah, alhamdulillah. Gokil. Tapi yang gue suka sama lu tuh adalah Sadam ini adalah tipikal orang yang sangat memanfaatkan transportasi umum. Ini bener. Walaupun dia bisa beli mobil gitu, atau gua bisa bawa, atau gua bisa beli motor, gua gojekan aja deh gitu. Iya bener. Ngapain lu capek-capek ya? Cari parkiran. Gua nge-grab aja deh gitu, whatever. Orang mau bicara apa, tapi ya it's me. Buktinya Tuhan mengangkat saya Sadam. Jangan dulu dah. Pemilu masih 2024. Uangnya masih banyak. Oh iya, iya benar. Gua nyalek. Oh nyalek. Nyalek. Malahnya. Yang merah apa biru? Enggak, gua kuning. Kuning. Oh kuning satu doang loh, ketahuan. Kuning es kuning ada di ada. Oh iya. Gua mau buka es kuning. Oh iya. Jadi gua mau buka bisnis es kuning. Jadi buat teman-teman nanti harus beli es kuning gue. Oke? Nah, jauh banget lagi anjing ke es kuning. Tapi gue suka banget sama Sadam itu adalah gue mau bikin Sadam nih kemarin dadakan. Akhirnya Sadam mau, oh iya ternyata. Tapi soalnya emang gue nggak sibuk sebenarnya, gue pura-pura sibuk aja. Pura-pura sibuk. Coba gue liat handphone lo sih pasti udah ada WhatsApp Dam, udah ditungguin Dam, udah ditungguin Dam. Dam kasih tahu dong buat teman-teman yang lagi nonton proses
buat orang yang lagi proses, buat orang yang lagi mungkin lagi nonton kita lagi di kereta atau lagi nonton kita di mobilnya dia. Tapi dia kayak capek nih, aduh gue capek nih sama proses gitu. Apa sih advice yang lo kasih buat temen-temen yang lagi berproses? Advice gue adalah sebenarnya lo jangan pernah berhenti buat bersyukur sih. Itu yang selalu jadi kunci gue utama dari dulu. Gue selalu diajarin adalah jangan pernah berhenti buat bersyukur karena apapun yang kita alamin sebenarnya intinya adalah kita harus balik lagi ke bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur akan sesuatu hal, kita akan selalu positive thinking dan otomatis kedepannya jadi kayak lancar gitu. Jadi gue nih mungkin tips juga ya yang gue jalanin adalah gue tuh pernah sering ngalamin momen-momen yang kayak galau-galau lah, yang baper-baper, yang sedih-sedih mulu. Tapi gue pernah dulu diajarin waktu pernah sempat conference apa segala macam gitu tuh yang psikologi. Jadi emang diajarin tuh buat bikin setiap hari lo nulis, gue jadi sediain buku. Setiap hari nulis 3 hal yang lo syukurin tiap hari itu. Oh iya? Ya beda-beda. Jadi gue lakuin itu. Jadi sampai sekarang? Udah nggak sekarang. Jadi gue nulis hal-hal itu tuh gue ada sebulan kali ya. Jadi tiap hari hal-hal yang berbeda. Misalnya hari ini gue bersyukur hari ini karena hari ini nggak macet, jadi gue bisa tepat waktu ke kantor. Hari ini gue bersyukur karena aja traktir gue makan, jadi gue nggak perlu ngeluarin duit makanan. Jadi apapun yang lo syukurin lo tulis 3 hari. Setiap 3 hal itu setiap hari pas malam. Gue tulis pas seminggu nih gue baca. Anjir banyak banget ternyata hal yang bisa gue syukuri dibanding gue harus ini ya banyak mengeluh segala macam. Jadi gitu. Lama-lama sekarang kalau gue sekarang sih udah nggak pernah nulis lagi karena gue udah kayak otomatis apapun yang gue lakuin sekarang gue kayak selalu bersyukur aja langsung ke hal positif. Jadi misalkan nih ada hal yang kayak musibah terjadi atau apapun yang kejadian ke gue langsung kayak positive thinking gitu loh. Cepet banget proses kesananya. Jadi galau-galaunya tuh cuma bentar. Kalau dulu kan biasanya lama banget bisa berhari-hari lu galau segala macam. Kalau sekarang tuh nggak, kayak bener-bener kayak langsung ke arah positif gue mikirnya. Jadi kayak seapapun musibah yang gue dapat seberat apapun langsung mikir kayak apa hal yang gue bisa syukurinnya di musibah yang gue dapat. Kayaknya gue perlu deh. Gue pengen gitu. Coba deh. Itu works sih. Works banget. Works banget itu yang gue alamin sekarang dulu. Akhirnya sekarang gue terbiasa positif. Jadi kayak akhirnya gue kadang-kadang mikir, ih kok gue nggak bisa galau ya sekarang gitu. Gue gitu kok gue nggak bisa galau ya. Akhirnya fun aja. Fun aja, seru aja. Jadi kayak nggak pernah galau. Kemarin bokap gue meninggal, gue nggak bisa nangis sama sekali karena gue mikir emang ya udah mau waktunya dan gue harus positif. Kayak apa ya? Nggak bisa kayak gitu. Bener-bener kalau gue nangis pun nangis. Kapan Dam? Apa? Bokap udah 5 bulan kayak. Turut berduka cita ya Dam. Iya. Gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya? Gara-gara udah terbiasa bersyukur, akhirnya lama-lama selalu positive thinking terus. Jadi lu kayak overthinking. Jadi Sadam ini nulis rasa bersyukurnya dalam 1 hari 3 rasa bersyukur sampai akhirnya lupa cara menulis lagi karena udah banyak banget. Jadi udah kayak terbiasa. Jadi udah lama-lama. Jadi udah nggak perlu dipikirin yang galau-galau, yang tinggal dilihat yang dibaca adalah rasa syukur karena kita nggak pernah tahu bahwa rasa syukur itu pasti setiap hari akan datang ke kita. Bener Pak Sadam? Betul banget. Pak Sadam, selain itu aku juga pengen ngucapin terima kasih sudah mampir ke kosan si Ajay. Ya, makasih semoga Makasih ya. Pak Sadam, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Semoga karir Pak Sadam terus melejit. Ya, amin. Nanti saya kabarin teman-teman siapa yang 2024 melaju, nanti saya akan telepon Pak Sadam. Oh iya benar. Dam, ini melaju dapat kursi nggak Dam? Iya benar. DP dulu. Teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa terus nonton kosan si Ajay. Jelata juga bisa sukses. Thank you, bye-bye.